Baik, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan LK3.1, yaitu menyusun best practices, menyusun cerita praktik baik atau best practice, menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman belajar permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 2 Dok Sanggul, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan keterampilan siswa dalam bernyanyi lebih dari satu suara. Penulis saya sendiri yaitu Erik Franky Lumbantobing, tanggal 14 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang masalah pada praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa kesulitan bernyanyi lebih dari satu suara. Yang kedua, siswa terlihat kurang termotivasi saat belajar pada materi bernyanyi lebih dari satu suara. Menurut saya, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi guru yang lain. Saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media, metode, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu keterampilan siswa dalam bernyanyi lebih dari satu suara antara lain. Yang pertama, guru tidak menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan guru tidak inovatif. Yang ketiga, motivasi belajar siswa rendah. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah penggunaan metode mengajar yang tepat dan bervariasi sehingga menarik bagi siswa. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Yang ketiga, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari ketiga tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi pedagogik dan keprofesionalan, sedangkan dari sisi siswa adalah motivasi belajar. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain yang pertama, penggunaan metode mengajar yang bervariasi. Strategi yang dilakukan guru dalam menggunakan metode mengajar adalah dengan memahami metode mengajar yang sesuai dengan bahan ajar. Proses pemilihan metode dilakukan dengan terlebih dahulu guru mempelajari jenis-jenis metode mengajar dan memilih beberapa metode mengajar yang menarik dan relevan pada materi pembelajaran. Pada tahap ini guru memilih beberapa metode antara lain metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja kelompok, dan metode resitasi. Sumber daya yang diperlukan dalam kompetensi dalam pemilihan metode ini antara lain kompetensi guru dalam memahami metode mengajar yang bervariasi, disertai sarana pendukung berupa media pembelajaran yang relevan. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan materi. Di sini guru memilih model pembelajaran PJBL.
Proses pemilihan model ini, guru terlebih dahulu mempelajari model-model pembelajaran, kemudian memahami karakteristik siswa dan materi ajar dengan melihat kemampuan dasar siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model ini antara lain kompetensi guru akan model pembelajaran PCBL dan juga pada materi pembelajaran serta penggunaan beberapa media yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan merancang pembelajaran atau RPP yang berpusat pada siswa. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan dalam hal ini antara lain kompetensi guru dalam pembuatan atau merancang RPP yang berpusat pada siswa. Refleksi, hasil, dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari hasil aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari pertama, penggunaan metode mengajar yang bervariasi dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran dan meningkatkan keterampilannya dalam bernyanyi lebih dari satu suara, dan dapat dibuktikan dari hasil evaluasi atau presentasi siswa dalam bernyanyi secara vokal grup. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang atau antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana siswa memberikan refleksi pada kegiatan akhir bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan metode mengajar serta media pembelajaran menarik. Demikian hasil presentasi saya untuk LK 3.1. Terima kasih.